Kisah pria yang tidak pernah menolak siapapun. Kisah lebih padat di Amerika Latin, tinggallah seorang pria bernama Elias. Ia bukan pendeta, bukan pejabat, bukan orang terkenal. Namun anehnya, ia menjadi manusia yang paling dicari banyak orang. Setiap pagi, di depan rumah kecilnya selalu ada antrian panjang. Orang sakit, orang hancur hati, anak-anak jalanan, sampai pengusaha kaya yang mengalami depresi. Semua datang untuk satu alasan. Elias selalu punya waktu untuk mendengarkan. Namun lebih dari itu kata orang-orang, setiap kali mereka berbicara dengan Elias, ada sesuatu yang berbeda. Mereka merasa dilihat, diterima, dan diangkat. Suatu hari seorang pemuda bernama Rafael datang dengan mata sembab. Hidupnya berantakan, kecanduan, kehilangan keluarga, kehilangan arah. Ia mendatangi Elias sebagai harapan terakhir. "Kenapa semua orang datang kepadamu?" tanya Rafael pelan. Elias hanya tersenyum dan berkata, "Aku bukan siapa-siapa, nak. Aku hanya menunjukkan kepada orang apa yang pernah Tuhan tunjukkan kepadaku." Lalu Elias membuka sebuah buku yang sudah sobek-sobek di bagian pinggirnya Alkitab warisan ibunya. Ia menunjuk satu ayat. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11:28. "Aku dulu orang yang paling letih," kata Elias. "Aku pernah tenggelam dalam dosa, dalam kesepian, dalam rasa bersalah. Tapi ketika aku datang kepada Tuhan, Dia tidak menolak aku. Sejak hari itu aku berjanji." Ia menatap Rafael dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku, karena Tuhan pun tidak menolak aku." Rafael menangis. Kata-kata itu menembus hatinya. Selama berbulan-bulan berikutnya, Rafael sering datang ke rumah Elias. Ia belajar berdoa, belajar melepaskan masa lalu, dan belajar menerima dirinya sendiri. Perlahan-lahan hidupnya berubah. Suatu hari, ketika Elias sudah lanjut usia, orang-orang mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak datang mencari Elias, mereka datang mencari kasih Tuhan yang mengalir melalui Elias. Dan hingga akhir hidupnya, Elias tetap memegang satu prinsip. Jika Tuhan telah membuka pintu untukku, maka pintu hidupku juga harus terbuka bagi orang lain. Pesan firman Tuhan. Kadang dunia tidak membutuhkan orang kuat atau orang besar, tetapi seseorang yang mau membuka hati, mau mendengarkan, mau merangkul. Dan kasih Tuhan yang mengalir dari satu hati dapat mengubah hidup banyak orang.